jam 11 nih sudah mulai ramai ya, luar biasa. Aku sangat salut, apresiasi. Mungkin di awal-awal nih kita boleh semua untuk meramaikan, boleh klik reaction bebas ya, reactionnya apa aja nih ya. Pengen tes dulu nih. Udah pada uh, nyetel belum nih ya weekend siang pagi ini ya. Wah, ini udah mulai ramai nih. Monggo-monggo silakan reactionnya diramaikan dulu nih supaya kita lebih terasa gitu ya. Ada yang udah diklik-klik lah setidaknya nih. Gitu. Nah, pagi menuju siang weekend ini kita sudah sampai di webinar yang ketujuh, teman-teman ya. Kalau bisa dibilang, kalau pasti ada beberapa, aku yakin sudah ikut di beberapa webinar sebelumnya. Kita ada di webinar ketujuh, dan kali ini temanya berhubungan dengan semangat kolaborasi nih, semangat kolaborasi untuk menuju kompetensi sekolah masa depan. Ya, di mana tema kali ini kita ngomongin tidak hanya dengan organisasi pendidikan dan juga internal sekolah gitu ya, untuk menuju sekolah yang lebih baik, sekolah yang lebih berkompetensi masa depan, tapi juga ngomongin kolaborasi terhadap organisasi-organisasi yang mungkin kalau kita pandang secara awam ya, kayaknya mereka tidak ada hubungannya sama edukasi deh, tapi kayaknya sekarang semakin penting kolaborasi. Nah, itu adalah topik webinar kali ini nih, kawan-kawan Abad 21 semua. Nah, sebelum itu, aku juga mungkin akan kenalan dulu. Perkenalan untuk moderator sesi webinar kali ini, aku Fikri Akbar, biasa dipanggil Fikbar ya, kawan Abad 21. Aku dari tim sekolah.mu, terutama untuk jejaring sekolah Abad 21. Nah, tadi kalau aku sudah sebut ya, aku dari jejaring sekolah Abad 21, by sekolah.mu, kawan-kawan semua. Jadi aku ingin memperkenalkan sedikit, jejaring sekolah Abad 21 ini merupakan sebuah platform dan wadah ya, kita bisa bilang ya, teman-teman kawan Abad 21, di mana ini adalah jaringan sekolah dan madrasah penggerak pendidikan Abad 21 yang berbasis kompetensi sesuai kebutuhan masa depan pastinya. Nah, jadi jejaring Abad 21, sekolah Abad 21 ini adalah wadahnya nih bagi semua sekolah, terutama sebagai agen utama pendidikan, untuk bisa maju bersama-sama menuju kompetensi sekolah, dan utamanya tadi ya, kita pengen semua tuh menjadi sekolah favorit, karena tadi di zaman masa depan kita percaya semua sekolah itu bisa berkembang, tidak hanya beberapa sekolah saja. Kata kuncinya adalah dengan kita bersama-sama bergabung di jejaring yang saling bantu-membantu. Itulah dari perkenalan dari jejaring sekolah Abad 21 ya, mungkin kawan-kawan yang belum kenal nih. Dan mungkin aku juga pengen kenalin sedikit. Jadi kalau ini by sekolah.mu ya, tadi jejaringnya ini, sekolah.mu sendiri itu adalah platform teknologinya kawan-kawan Abad 21, di mana platform teknologi edukasi yang mengembangkan berbagai macam inisiasi, tidak hanya yang untuk jejaring sekolah Abad 21 ya. Kalau hari ini mungkin kita kenalan banyak sama jejaring sekolah Abad 21, tapi mungkin kalau kawan Abad 21 pengen mencari tahu lebih lanjut lagi tentang sekolah.mu, kita juga banyak sekali berhubungannya. Jadi makanya poinnya kolaborasi. Sekolah.mu sendiri pun juga mengembangkan gerakan-gerakannya bersama, ada korporasi, komunitas, yang topik pendidikannya pun luas. Gitu. Ya, jadi berharap nih teman-teman yang kita sudah kenalan, kita jadi wadah yang terbuka sekali untuk sekolah utamanya maju bersama ya. Nah, di acara webinar ini dengan topik yang tadi kita semangat kolaborasi juga, webinar kali ini pun bisa dibilang sebagai launchingnya ya, kawan Abad 21, yang dimana jangan lupa nanti dilihat sampai akhir. Kalau tadi kita udah bilang ini kita ada jaringan yang akan mengajak dan sudah terbuka, siap diikuti oleh para sekolah. Nanti gimana cara daftarnya, dan sebenarnya ada kegiatan apa aja sih yang benar-benar sudah kita lakukan untuk memajukan sekolah bersama gitu. Nah, hari ini pun itu akan kita bahas dengan salah satu aspeknya itu kolaborasi bersama organisasi-organisasi yang non edukasi gitu. Nah, jadi jangan lupa kita ikuti sampai akhir ya, karena kita akan nanti langsung bisa melakukan aksinya nih. Setelah nanti sudah lihat aktivitas kerennya, kita bisa langsung bergabung kawan Abad 21. Mari kita simak nanti webinarnya sampai akhir. Nah, lalu juga jangan lupa nih, kita juga ada hal-hal yang seru ya pasti ya. Kita ada giveaway selama campaign dari hari Rabu kemarin. Jadi hari ini hari terakhir, jangan lupa untuk ikuti nih campaignnya kawan Abad 21.
Silahkan nanti di post di sosial media masing-masing untuk pengalamannya dan insight yang didapat dari webinar kali ini. Itu. Oke, boleh next operator. Ya, nah mungkin kita langsung memulai dengan topiknya nih, kawan abad 21 ya. Kata kuncinya tadi kolaborasi dengan organisasi yang kita menarik, kita lihat bukan hanya sekolah, tapi bahkan korporasi dan komunitas. Gitu. Nah, mungkin di awal-awal ini aku ingin memperkenalkan singkat dan menyapa sebentar ya sebelum satu-satu nih akan memulai masing-masing ceritanya. Pagi menuju siang ini kita sudah bergabung dengan tiga kawan narasumber kita yang keren nih. Pertama aku ingin menyapa dulu mungkin Mas Hendra Kurnia dari Yayasan Citra Berkat selaku Head of Curriculum. Selamat pagi, menuju siang Pak Hendra. Selamat pagi teman-teman semua. Siap, semangat sekali nih. Nah, nanti Mas Hendra akan cerita pengalaman-pengalamannya di Yayasan Citra Berkat. Yang kedua, aku akan menyapa Mbak Intan Kartika selaku Web Manager dari Danone Aqua. Selamat pagi menuju siang, Mbak Intan. Pagi, Mas Fikri. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat-sehat ya semuanya. Siap. Nah, ini semakin kerasa lagi nih. Terakhir ada Josephine selaku Chief Strategy Officer dari Lingotalk. Selamat pagi menuju siang, Josephine. Siang Mas Fikri, siang semuanya. Semoga semangat selalu ya kita hari ini. Siap. Nah, ini nih sudah ada 3 narasumber lengkap nih, teman-teman. Dan kalau aku perkenalan singkat, kurang lebih 3 narasumber keren kita ini punya cerita yang luar biasa tentang kolaborasi bersama sekolah memajukan kompetensi masa depan nih, kawan-kawan. Nah, sebelum kita akan memulai tiap narasumber akan cerita, boleh nih mungkin teman-teman sudah langsung di chat nih dibuka ya perkenalan dan boleh ceritain apa sih yang pengen dicari dan tujuan datang ke webinar ini nih, biar nanti kita langsung tampung pertanyaan-pertanyaannya dari sekarang. Gitu. Dan mungkin nih kalau narasumber sedikit lihat, bisa langsung dibahas sedikit tuh di ceritanya. Oke, terakhir kita sebelum mulai narasumber pertama, boleh teman-teman reaksinya lagi kita supaya ramai. Narasumber pertama yang akan aku persilahkan ada Josephine dan selaku Chief Strategy Officer dari Lingotalk. Silakan Josephine. Oke, terima kasih banyak Mas Fikri. Halo semuanya, selamat pagi juga untuk Bapak Hendra dan Mbak Intan. Jadi memang hari ini dengan semangat kolaborasi ini memang Lingotalk diundang untuk memaparkan sedikit nih sebenarnya apa sih kolaborasi antara korporasi ataupun halayak lain dengan sekolah. Boleh di next? Nah, oke. Jadi sebenarnya orang mungkin belum terlalu banyak dengar ya tentang Lingotalk. Jadi memang Lingotalk sendiri itu adalah sebuah platform education technology. Jadi kita memang bergerak di bagian startup nih, tapi di bagian education technology. Nah, mungkin orang bertanya, jadi sebenarnya apa sih yang coba diselesaikan sama Lingotalk? Karena kan startup sendiri itu selalu muncul dari sebuah masalah sosial yang ada gitu. Jadi memang kita bergerak di bidang language learning, di mana kita memahami bahwa ternyata selama ini banyak ya inefisiensi dalam learning nih, karena kita bayangkan seseorang bisa menghabiskan waktu 3 bulan sendiri untuk istilahnya menguasai basic dari misalkan bahasa Inggris. Karena apa? Karena mungkin terjadi sebuah jadi satu materi itu dipaksakan untuk fit everyone gitu. Sedangkan kita kadang suka lupa bahwa setiap orang itu unik, setiap murid, setiap orang individu di dunia ini kan memiliki gaya belajar yang berbeda, cara pengertian yang berbeda gitu. Jadi di situ Lingotalk mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan apa. Jadi kita memang ingin menciptakan sebuah recommendation system di mana sebelum orang itu belajar, sebelum itu orang itu enroll, kita analisa dulu nih sebenarnya kemampuannya sudah sampai mana, terus habis itu cara belajarnya seperti apa, tendensi orang tersebut untuk mengerti itu sejauh mana gitu. Jadi memang seperti yang dikatakan di sini, kita ingin reduce 35% learning time, jadi supaya efisien dan juga orang tidak membuang waktu, tidak membuang uang nih untuk invest terlalu banyak, misalkan harus tahu nih untuk program yang berkelanjutan gitu. Jadi makanya memang kita di situ untuk personalize yaitu sesuai dengan kebutuhan orang tersebut, efisiensi kita mau reduce hal-hal yang tadi, dan juga accessible, karena kan kita dari platform online nih. Jadi dari Sabang sampai Merauke pun memang visi kita untuk supaya sampai di remote area pun mereka bisa mengakses
pendidikan bahasa gitu. Karena kan di Indonesia sebenarnya misalkan banyak nih yang di pelosok, sebenarnya mereka memiliki keinginan kuat untuk belajar, mereka memiliki istilahnya purchasing power, tapi tidak ada wadahnya gitu. Jadi visi besar Lingotalk tersebut untuk mencapai Sabang sampai Merauke gitu. Jadi memang kita disitulah kita berkolaborasi mungkin dengan sekolah atau istilahnya lembaga edukasi yang lain gitu. Boleh di next slide-nya? Oke, jadi ini Oke, maaf ini slide-nya saya kurang tahu kenapa seperti ini. Jadi memang dari produk model ini, Lingotalk itu ada 10 bahasa. Jadi kita menawarkan beberapa bahasa asing yang istilahnya banyak digunakan dan juga banyak digandrungi nih untuk masa depan, untuk juga pekerjaan gitu. Jadi dari 10 bahasa ini nanti mungkin bisa dicek di website kami, dan juga kalau ada yang tanya-tanya boleh sekali untuk banyak orang-orang yang ada di Indonesia gitu. Jadi memang kita memiliki 4 program utama, yaitu Kids Class, yang memang dari mulai PAUD, dari SD, jadi untuk mereka bisa belajar mulai dari early age, lalu juga General Class, di mana itu memang benar-benar apapun kebutuhannya, misalkan memang untuk conversation, atau untuk sekedar ingin belajar iseng seperti itu juga bisa ditampung di kita. Dan juga kita ada 2 yang baru, yaitu Business Class, yang memang kita memahami bahwa sekarang pelajaran bahasa itu, pendidikan bahasa atau platform khusus bahasa itu kadang-kadang lupa bahwa, oh ternyata ada kebutuhan-kebutuhan baru nih untuk bisnis gitu, untuk presentasi, untuk mengirim surat, atau untuk sekedar berkomunikasi dengan subordinates. Jadi memang di situ kita mengeluarkan program khusus, dan juga yang pasti yang akan selalu ada adalah proficiency class, di mana ada IELTS, TOEFL, PBT, DELF, dan sebagainya, HSK. Jadi memang tetap proficiency itu dibutuhkan gitu. Boleh next slide. Oke, jadi ini bahasa-bahasa yang saya sebutkan tadi ada 10 bahasa, jadi ada 9 bahasa asing, dan juga kita juga memberikan bahasa Indonesia untuk foreign speakers, jadi BIPAT seperti itu. Boleh di next. Nah, jadi ini track records kita juga memang kita kan masuknya ranah startup, dan juga ini beberapa dari partner-partner kami, yaitu ada Prakerja, lalu ada beberapa untuk yang anak-anak ada Kido, dan juga kita partner dari sekolahmu sendiri, seperti itu. Oke, jadi kalau ditanyakan apakah gimana sih caranya dari korporasi atau lembaga non-edukasi untuk berkolaborasi dengan sekolah dan juga istilahnya menjadi partner untuk dalam sekolah abad 21 ini. Jadi memang apa sih yang kita lakukan? Jadi memang visi kita itu access to empower. Kenapa? Karena selama ini terkadang kita lupa bahwa korporasi juga atau lembaga non-edukasi itu harus berjalan seiringan dengan pendidikan. Karena misalkan kita terlalu fokus untuk memperbaiki hal lain gitu, tapi kita lupa bahwa kayak oke, pendidikan adalah dasar dari semuanya nih. Gimana kita korporasi atau misalkan bisnis atau apapun bisa mendapatkan istilahnya human resources yang unggul, human resources yang kompeten jika pendidikan tidak kita perbaiki nih untuk bagaimana belajarnya, lalu apakah hasil cetakan dari sekolah atau universitas ini sesuai nggak sih dengan pasar global gitu. Jadi maka dari itu memang kita ingin access to empower, yang pertama kita ingin meletakkan student ini in the center. Kenapa? Karena kan sebenarnya mereka lah yang akan menerima semuanya, terus habis itu mereka juga yang akan menjadi agen perubahan gitu ke depannya. Jadi memang kita percaya bahwa kolaborasi ini dengan kita empower dulu nih student-nya supaya mereka benar-benar berani, mereka benar-benar confidence, dan juga mereka mendapatkan learning journey yang terbaik gitu. Karena dengan hal tersebut mereka pertama bisa menjadi agen perubahan untuk sekitarnya, dan juga nanti setelah mereka lulus mereka bisa give back gitu. Jadi karena di Indonesia pun kita melihat bahwa kayak ada tendensi, apalagi pembelajaran bahasa itu ya, kita sebenarnya bisa, kita sebenarnya sudah paham, kita sebenarnya sudah mengerti. Cuman kita terkadang takut gitu untuk bicara, atau takut dinilai so bahasa Inggris atau seperti apa. Jadi di situ juga kita ingin menyediakan wadah yang aman nih supaya orang-orang di Indonesia
confident untuk menuturkan bahasa asing dan juga mereka mendapatkan pengalaman terbaik dalam learning journey. Karena kalau learning journey itu tidak kita amati, tidak kita bangun dengan baik, orang terkadang akan istilahnya kepentok gitu. Jadi mereka malas untuk melanjutkan. Jadi disitulah kita always put the student at the center, apapun itu harus revolve around them. Dan juga untuk yang kedua adalah nggak cuman muridnya nih, tapi juga guru-guru gitu kan. Terkadang memang bahasa itu ada sesuatu yang bisa dipelajari sambil disambi gitu. Jadi yang kedua adalah we want to expand reach dan juga provide job opportunity. Kenapa? Karena kan memang di Lingotalk sendiri kita juga masih memberdayakan tutor kan. Jadi tutor freelance, jadi guru-guru yang istilahnya memang sebenarnya yuk belajar bahasa terus menjadi guru, menjadi tutor. Karena kan memang mereka at least bisa menjadi reach yang basic level gitu. Nah, jadi memang selain kita membenahi atau memperkuat pondasi dari muridnya sendiri, kita juga mau memberikan kesempatan lebih nih untuk para guru atau orang-orang yang mungkin punya ketertarikan bahasa, belajar bahasa, dan bisa loh membagikan ilmunya gitu. Jadi memang dua hal itu yang menjadi fokus utama dari kami gitu. Boleh dilanjutkan. Nah, dan juga kalau dihubungkan dengan secara makro nih di Indonesia, apa sih forward-looking vision dari Lingotalk sendiri? Yang pasti kita itu ingin invest in people. Kenapa in people? Karena balik lagi dengan visinya Bapak Jokowi nih untuk human resources yang berkualitas tuh untuk mencapai vision Indonesia 2045, di mana kan kita akan berumur 100 tahun nih Indonesia. Jadi memang dari situ adalah patokan besar, istilahnya tiang besar yang menjadi acuan kami sebagai Lingotalk untuk hadir nih. Jadi apa sih steps yang ingin kita sampai nih, steps yang ingin kita unlock nih di setiap tahun atau di visi besar gitu. Karena jika kita lihat selama ini tuh kita berangkat dari adanya language barriers. Kenapa? Karena mungkin tidak affordable. Kadang-kadang kan memang untuk kursus bahasa sendiri sedikit mahal ya kalau kita lihat, terus habis itu juga access to learning-nya tidak ada, seperti kayak orang harus pergi ke sebuah lembaga atau orang-orang yang di remote area, mereka harus pergi ke kota untuk mendapatkan pendidikan bahasa, lalu juga low awareness on education sendiri itu juga masih ada gitu. Jadi di kita juga mencoba untuk menunjukkan bahwa edukasi, belajar itu fun loh. Itu tidak sesuatu yang kadang-kadang orang menganggap bahwa itu adalah sebuah kewajiban atau anak-anak merasa, aduh harus mengerjakan PR, harus mengerjakan ini, harus duduk depan laptop. Itu adalah sebuah istilahnya rutin yang menghukum gitu. Nah dari situ kita juga ingin mencoba mengubah perspektif bahwa learning is fun ya, dan memang makanya dari itu kita ingin menunjukkan langsung impact-nya. Jadi setelah orang melihat impact, dia akan senang nih untuk belajar karena kayak ada impact-nya ya. Jadi seperti itu. Jadi dari semua masalah yang ada yang coba kita selesaikan itu, kita ingin menuju human capital development dan juga bridging the skill gap yang sama ini ada gitu. Jadi disitulah kita bisa berkolaborasi dengan sekolah, dengan lembaga-lembaga lain juga gitu. Jadi kita memang coba tingkatkan awareness terhadap pendidikan bahasa dan juga gimana sih caranya orang itu senang dulu belajar supaya dia senang, ada sebuah rutinitas dan juga dia mendapatkan yang terbaik tuh untuk istilahnya bekal masa depan tuh di situ. Oke, boleh next. Nah, oke, jadi mungkin singkat aja yang tadi. Jadi memang Lingotalk sendiri kita hadir untuk memberikan nggak cuman output dari pembelajaran tersebut, tapi kita ingin membuat sebuah rangkaian, sebuah landasan dari learning journey yang berkesinambungan nih. Makanya kita mulai dari kids, kita coba untuk apa sih kita gali potensi early potential dari anak-anak ini, lalu kita coba amati dari ketika mereka sudah besar, dari besar mereka juga sampai proficiency, sampai bisnis. Jadi memang poros dari Lingotalk sendiri adalah student, jadi memang apapun yang kita lakukan akan berfokus kepada perkembangan mereka, untuk kebaikan mereka, dan itu adalah sebuah hal yang menurut Lingotalk sendiri adalah kita bersyukur sekali kalau misalkan memang ada sinergi nih antara lembaga edukasi ataupun sekolah supaya kita memang bisa yuk sama-sama kita memajukan pendidikan Indonesia yang lebih efisien. Karena apa? Itu adalah hal yang akan istilahnya
mendatangkan benefit baik juga gitu untuk semuanya, even untuk corporation. Makanya di situ kita menekankan bahwa kita ingin menjadi jembatan tuh antara private sector, corporations, ataupun lembaga yang tidak terkait dengan edukasi atau sekolah, dengan sekolah sendiri, supaya istilahnya kita memberikan mix and match yang baik nih. Jadi kita saling bertaut nih, karena kan selama ini kadang-kadang sekolahnya memang istilahnya edukasi sendiri, mereka mempunyai visi sendiri gitu, dan kadang-kadang unfit dengan pasar global atau working market sekarang gitu. Jadi kolaborasi itu yang bisa mungkin saya emphasize ya adalah untuk gimana kita berjalan beriringan nih supaya Indonesia juga bisa lebih maju untuk human capital development-nya. Mungkin sekian dari saya. Kalau misalnya mau tanya-tanya boleh banget. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Fikri dari sekolahmu. Oke, terima kasih banyak Josephine sharingnya. Nah, jadi memang tadi ya kawan-kawan Abad 21 di sini, Josephine dan tim Lingkotech sendiri pun ini salah satu kolaborator nih di jejaring Sekolah Abad 21. Jadi bagi kawan-kawan Abad 21 semua, ini salah satu makanya manfaat kita bergabung dengan jejaring dan kolaborasi ini. Nanti ditunggu ya, makanya kita bisa kolaborasi bareng sama Lingkotech juga nih, semua sekolah-sekolah yang hadir hari ini. Gitu. Untuk tadi ya, kata kuncinya menarik sekali ya, tentang kenapa kolaborasi tertarik edukasi dan sekolah, karena ya SDM itulah untuk dicocokkan dengan potensi masa depan, kita bisa berkarya dan kerja. Oke, terima kasih banyak Josephine dan tim Lingkotech. Nah, kita sudah masuk ke narasumber kedua nih, ada Mas Hendra dari Yayasan Citra Berkat selaku Head of Curriculum. Silakan, siap Mas Hendra? Ya, sudah siap? Oke. Waktu dan tempat dipersilakan Mas Hendra. Silakan. Oke, terima kasih Pak Fikri, terima kasih teman-teman untuk kesempatan ini. Saya berbeda dengan teman yang tadi dan yang berikutnya nanti. Saya bukan dari perusahaan, tapi saya dari sekolah. Ya, jadi kita akan melihat kolaborasi antar sekolah. Ini sesuatu yang menarik menurut saya. Karena justru di masa pandemi ini kita belajar sesuatu, bahwa sekarang jarak bukan lagi masalah. Next, please. Ya, peluang apa yang menonjol dalam masa pandemi? Gambar ini menampilkannya ya, bahwa ternyata dalam masa pandemi ini kita bisa bertemu dengan berapa ratus orang pun dari seluruh dunia sangat mungkin. Ya, dan dunia pendidikan sebetulnya agak terlambat ya. Kita baru merasakan gunanya sistem Zooming dan conference semacam ini, terutama di saat pandemi. Jadi kalau waktu di awal-awal pandemi, pertanyaannya, siapa yang sudah bisa Zoom? Ya kan? Siapa yang sudah bisa Google Meet? Sekarang pertanyaan harus dibalik. Siapa yang belum bisa? Karena ternyata hampir semua guru, hampir semua murid sudah dikondisikan untuk menggunakan Google Meet, Zoom, maupun Webex, dan sebagainya. Jadi, chances itu kuncinya. Ya, peluang yang menurut saya adalah kita punya kesempatan begitu banyak untuk melakukan begitu banyak hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. 5 tahun yang lalu, anggota board dari yayasan kami bertanya pada saya, Pak, bagaimana kita bisa membentuk differentiation dalam pendidikan anak-anak kita? Bagaimana sekolah-sekolah ini bisa berkolaborasi? Bagaimana guru Bapak di Jakarta bisa membantu guru di Manado, guru di Samarinda, guru di Ambon? Saya bilang ya high cost Pak, karena kita harus membimbing mereka ke sana atau mereka datang kemari. Tapi dengan kondisi setelah pandemi, after pandemi, ketika kita masuk new normal nanti, hal itu nggak berlaku lagi. Kita sekarang menjadi school without border. Seluruh Indonesia terkait. Bahkan saya tahu ada sebuah sekolah ya di Kelapa Gading yang bahkan sekarang punya murid di berbagai tempat di dunia. Anak-anak Indonesia yang di luar negeri yang masih ingin tetap belajar dengan sistem Indonesia di luar negeri bisa ikut sekolah tersebut. Dan jumlah muridnya booming. Ya, jadi ini kesempatan yang kita harus ambil. Saya tahu ada banyak sekolah di daerah selalu komplain bahwa kami sulit sekali mendapat guru yang baik. Nah, kalau Anda punya networking, kuncinya itu networking dengan sekolah-sekolah lain dalam yayasan sama atau yayasan berbeda yang tertarik untuk membina, kita tidak lagi perlu guru-guru
yang bagus di semua lokasi. Ya, karena kita cukup melakukan networking. Ini salah satu contoh yang akan kami tampilkan. Next, please. Ya, latar belakangnya, ini adalah apa yang kita rasakan selama ini dengan UN ya. Ternyata hasil ujian negara di mana-mana kan jatuh dan berbeda. Ada beberapa sekolah hasilnya bagus, tapi lebih banyak yang jelek. Sebetulnya apa sih gunanya ujian negara? Kalau ujian negara ditiadakan karena alasan-alasan ketidaksan regulamen, saya setuju. Tapi sebetulnya UN buat yayasan kami itu penting sekali untuk memastikan dan di pemantauan hasil-hasilnya. Lalu kita lihat di tempat mana dari sekolah yayasan kami yang kurang. Nah, setelah ditiadakan, makin penting lagi kita mencari pemecahan untuk masalah standar kompetensi anak didik ini. Maka yayasan memilih suatu penilaian akhir tahun yang dilakukan pada tiap tahun ya, bahwa PAT dilakukan oleh yayasan dan diterapkan untuk semua sekolah di yayasan terberkat. Saat ini kita membagi supaya 50% dari soal PAT di semua sekolah itu dibuat oleh Teaching and Learning and Curriculum Center di Jakarta. Ya, jadi kita bisa melihat dalam soal-soal ini sekolah mana yang menonjol dan sekolah mana yang perlu dikembangkan. Nah, ya ini cuma ujian, ya, tidak menggambarkan prosesnya. Nah, ini kegambaran sekolah kami. Jadi sekolah kami tersebar di daerah Jawa Barat, khususnya Jakarta, Jabotabek ya. Kemudian daerah Surabaya dan sekitarnya ada 2, di Surabaya dan di Pandaan tepatnya, Pasuruan itu. Lalu ada di Samarinda, di Manado, dan Ambon. Saya kebetulan sebagai anggota tim TIC melakukan perjalanan biasanya untuk selalu mencari apa yang bisa kami bantu di masing-masing lokasi. Itu high cost dan betul-betul time demanding. Ya, tapi dengan sekarang kita bisa melakukan ini, kita bisa memiliki pecahan yang lain. Nah, apa yang melakukan? Coba kita lihat berikutnya, Pak. Teks. Nah, dalam perancang ujian yayasan langsung terpikir ya, nggak gampang ini membuat suatu standar isi kompetensi, karena semua sekolah itu beda-beda gitu. Dan kalau kita menyamakan UPAT-nya, ujian terbaik ya sekedar muara. Oh, hasilnya jelek, lalu mau ngapain? Oh, perbaiki tahun depan. Bagaimana kita memastikan perjalanan tersebut terjadi? Nah, perjuangan sejak hulu aliran inilah yang harus kita pecahkan. Maka kami memikirkan pencetusan sebuah model pembelajaran, ya, yaitu pembahasan materi dilakukan lewat daring secara simultan di seluruh yayasan dan disarankan oleh Master Teacher di Jakarta. Ya, dari sisi materi bahasan, setidaknya kita tahu bahwa semua siswa menerima kedalaman materi yang sama. Ya. Pertama, kami mulai dengan 3 macam pelajaran, yaitu matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Ya. Nah, kami melaksanakan uji kelas kolaborasi ini dengan Zoom meeting. Jadi semua level kelas 7 bersama-sama seluruh Indonesia, semua kelas 8 bersama seluruh Indonesia, semua kelas 9 bersama seluruh Indonesia. Jadi ada 3 macam kelas yang berlangsung. Proses dilakukan bergantian pada hari Kamis dan Jumat, 1 level pelajaran per minggu, lalu dalam 1 bulan berarti semua level kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu dapat jatah 1 kali per bulan. Ya. Dan dalam 1 kali pertemuan tersebut dibahaslah bahan 1 chapter yang sedang dibahas atau yang akan dibahas, sehingga kita bisa memberikan anak feeling seberapa dalam kita mengharapkan proses ini akan berlangsung. Ya, next Pak. Nah, ini contoh. Oh, kok nggak ada gambarnya? Contoh gambaran kelas kami. Oh, saya hilang gambarnya. Saya nggak tahu kenapa. Sebenarnya ada gambar di situ, melihat jadwalnya. Di kelas 6 di mana, kelas 4 di mana, SMP di mana. Kalian berikut aja. Nah, sasaran dari kelas kolaborasi apa? Pelaksanaan ini adalah tujuannya agar terjadi persamaan persepsi tentang kedalaman bahan ajar yang diterima siswa, supaya menjadi standar acuan bagi guru di masing-masing lokasi dalam mengemateri dan latihan soalnya. Itu yang jadi masalah seringkali kan. Nah, bagaimana cara kita mendidik anak? Kelas guru absen dipakai untuk menjadi bahan apersepsi. Selalu diawali aplikasi nyata dari materi yang akan dibahas dalam kehidupan sehari untuk menjadi landasan penguat.
alasan kita belajar chapter ini kenapa. Itu penting buat anak, karena itu motivasi mereka. Lalu nanti kelas konversi setelah ada teori diakhiri dengan pengerjaan soal-soal materi dasar oleh master teacher, tutor tersebut. Sehingga nanti guru kelas melanjutkan dan mengembangkan dengan soal-soal lebih dalam. Itu yang terjadi. Nah, ini ada contohnya. Nah, tolong cepat aja ya Pak ya. Ini contohnya yang saya buat. Lanjut aja cepat Kak. Ya, ini contoh penerapan aslinya tadi, penerapan kenyataan sehari-hari. Lalu kita berikan teorinya. Saya tampilkan grafiknya, dan ternyata nggak sesuai dengan rumus tadi kan. MC delta T berarti M sebanding dengan T. Tapi kenapa D-nya ada bagian-bagian yang datar? Ada saat kalau tidak masih kenaikan suhu, oh ternyata ada perubahan saat, maka kita masukkan rumusan yang lain. Berikutnya Pak, ya ternyata ada yang namanya kalor laten. Nah dengan bahasa yang lengkap, anak-anak sekarang siap untuk mengenai berapa kalori yang diterima dengan memberikan. Nah itu ada di halaman berikutnya. Nah ini jadi kita mendapatkan pengetahuan buat anak. Kira-kira apa yang akan mereka dapatkan setelah ini? Setengah jam berikutnya akan diberikan dengan latihan soal, mulai dari yang pencampuran cairan, lalu bagaimana kalau cairan dicampur dengan es, ya ada kalor leburnya, bagaimana campuran dihembuskan uap panas, bagaimana kalau air diberikan sebuah benda lain, katakanlah besi atau tembaga yang panas sekali, apa yang akan terjadi dengan suhunya. Dan alternatif itu menjadi awal anak-anak untuk menyadari bahwa ternyata apa yang dibayangkan rumit sebetulnya mudah sekali diterima akal sehat, gitu ya. Next Pak. Nah sayangnya ya waktu kita laksanakan ini ada masalah-masalah yang dihadapi. Ya kita melakukan percobaan tadi 9 bulan lamanya. Jadi ada 9 kali pertemuan untuk masing-masing level. Nah yang menjadi masalah terutama adalah bahwa kesiapan guru lokal untuk menjadi pendamping aktif. Ya kan dalam Zoom meeting ini saya memberikan pengajaran dari pusat dan diharapkan kalau ada pertanyaan siswa bisa menjawab lewat chat, bisa bertanya lewat chat atau juga dengan membuka mikrofon. Sayangnya itu jarang sekali terjadi. Ada 2 atau 3 anak setiap kali menjawab, tapi tidak bisa lebih dari itu. Keterlibatan siswa juga tidak bisa dibahas. Proses monitoringnya apakah anak ini memang buka Zoom lalu pergi atau memang duduk di depan komputer kita nggak bisa lihat. Yang lebih sulit lagi, keselarasan materi yang dibahas dengan alur waktu yang dipakai oleh pengajar di kelas, di masing-masing lokasi. Di akhir saya menemukan, ternyata ada bahan yang kami bahas panjang lebar dalam Zoom meeting collaboration class, ternyata di lokasi tidak diberikan. Mereka belum sampai ke sana katanya. Nah, itu yang akhirnya membuat kami bagaimana mengubah sistem ini menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan itu ada di hal berikutnya. Next, Pak. Nah, ide yang dilakukan ini adalah disadari bahwa engagement, keterlibatan siswanya sangat-sangat perlu diperkuat. Dan itu sulit muncul kalau kita punya kelas Zoom dengan 300 sampai 400 siswa seperti yang kami jalani. Maka kami memutuskan untuk tahun ini akan berlangsung, kami akan membuat proses interaksi Zoom conference tadi menjadi YouTube video streaming. Jadi masing-masing lokasi akan melakukannya bukan lagi secara sinkronus, tapi semi-sinkronus. Bisa bersama kami yang dilakukan di Jakarta, atau bisa juga mengikutinya setelahnya, karena dengan YouTube streaming, bahan tersebut akan tersimpan dalam YouTube channel, dan guru tinggal mengeluarkannya pada saat dia mau mengajar kembali. Keuntungannya apa? Bahan ini menjadi imperishable, tidak hilang setelah diberikan. Ya, jadi waktu guru selesai bicara, anak-anak juga dapat YouTube channelnya, mereka bisa mengulang kembali di rumah kalau perlu. Aku mau belajar lagi yang tadi diajarkan. Nah, dalam sistem ini, setiap guru lokal lalu punya peran yang sangat penting. Dia bisa menjadi pembimbing anak di masing-masing lokasi, dia bisa menghentikan, mengulang, dan menjelaskan bagian kurang belajar. Siswa bisa angkat tangan di dalam kelas real nanti, atau sekarang dalam kelas Zoom mereka, lalu dijelaskan oleh guru, dan guru melanjutkan siswa bahasanya secara asinkronus. Jadi bisa saja ya tayangan streaming yang kami berikan sudah berakhir, tapi guru masih bisa terus melanjutkan penjelasannya tanpa terganggu. Ya, timing di tangan guru lokal. Ini yang menyenangkan. Next, Pak.
Nah, hal yang positif yang diharapkan bisa terjadi dengan cara ini adalah dengan cara ini proses kelas kolaborasi akan bisa dilakukan secara asinkronus dan dikendalikan oleh guru. Sehingga peran guru lokal menjadi faktor penentu, tapi bahannya terkendali karena materinya terstandar yang kami berikan dari pusat. Ya, nah kalau ini terjadi, lalu kita bagaimana cara kita memperkuat guru-guru di masing-masing lokasi? Kami ada sesuatu yang disebut dengan FGD, Focus Group Discussion. Ya, jadi setiap minggu masing-masing guru bidang studi yang selevel, SMP semua, SMA semua, dan guru-guru SD manajemen semua itu punya waktu untuk melakukan pertemuan selama 1,5 jam untuk membicarakan apa yang akan dibahas dan bagaimana kita mensikapi pertanyaan. Nah, dengan cara ini saya harap guru itu punya modal waktu dia menghadapi pertanyaan di kelas. Jadi penting buat guru untuk selalu melihat bahan video streaming tersebut sebelumnya, lalu siap menjawab apapun yang Anda tanyakan setelah itu. Nah, bahan ajar dari Master Teacher dengan demikian menjadi bahan yang bisa dipergunakan berkali-kali diulang oleh siswa, bahkan pun oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya juga pengen bisa mengajari anaknya, karena itu suatu runtutan pembahasan yang jelas. Bahkan karena ini adalah public streaming, semua guru lain juga bisa menggunakannya asal tahu YouTube channelnya. Ya, ibaratkan ini sama seperti yang terjadi sekarang dengan khotbah-khotbah para ustadz hari Jumat atau khotbah dari pendeta di gereja pada hari Minggu, kebanyakan kita pakai dengan streaming video kan. Nah, seperti itulah kira-kira nanti kelas-kelas yang kami harapkan bisa menjadi kolaborasi. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bahwa kami sulit mencari guru yang baik. Sejauh kita bisa mencangkokkan diri dengan secara networking dengan sekolah yang memang cukup baik di tempat lain, kita bisa selalu saling membantu dengan bahan-bahan yang bisa dikendalikan. Ya, ini yang ingin kami sharekan dan ini menjadi materi yang sangat mungkin dilakukan oleh siapa saja, yayasan mana saja. Jadi daripada mencari 20 guru yang terbaik untuk 20 sekolah kalau kita menjadi sekolah unggulan, mungkin sekarang Anda cukup pilih 2 atau 3 guru yang terbaik dan yang lainnya menjadi mentor yang mendampingi guru-guru tersebut untuk mereka memberikan bahan secara video streaming. Ya, itu yang ingin saya sampaikan pada kali ini. Tentu saja kita terbuka untuk pengembangan dan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Terima kasih Pak Fikri. Terima kasih banyak Pak Hendra. Nah, ini tadi dari awal aku langsung nangkap kata kunci memang di networking tadi ya, untuk bisa mengalahkan keterbatasan ya. Dan sekolahmu sudah menjalani ini ya Pak ya. Saya senang sekali mendengar sekolahku sudah melakukan begitu banyak hal berkolaborasi dengan sekolah maupun dengan company. Yes. Thank you Pak. Iya, makasih banyak nih Pak Hendra sharingnya ya tadi ya. Jadi kawan Abad 21 dari ceritanya Pak Hendra, mudah-mudahan jadi kata kunci kita networking dan bisa bareng-bareng nih, kita jangan lupa ya tadi bareng-bareng untuk mengakali dan menghadapi tantangannya bahwa keterbatasan itu zaman sekarang bisa networking dengan kolaborasi lah jawabannya gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Hendra untuk tadi sharing pengalamannya juga, yang tadi juga pasti di Jejaring Abad 21 sudah, terima kasih banyak Yayasan Citra Berkat nih, sudah sangat banyak kolaborasinya juga. Nah, jadi kawan Abad 21 ditunggu nanti ya, aku selalu mengingatkan nih, bergabung nanti di kawan Jaring Abad 21. Kita lanjut dulu lagi sebelum nanti tanya jawab ya. Kawan Abad 21, sekarang aku ingin lanjutkan ke narasumber kita yang ketiga. Ada Mbak Intan Kartika selaku Brand Director dari Danone Aqua. Silahkan Mbak Intan. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya coba share kenapa sih sebenarnya kami Aqua, kan perusahaan gitu ya, tapi sangat berkomitmen dan tertarik untuk ikut berkolaborasi memajukan pendidikan, terutama untuk anak-anak Indonesia. Karena memang kita punya komitmen untuk terus mendukung program-program pemerintah. Jadi baik dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan, maupun dalam lingkungan. Jadi kita punya banyak komitmen. Misalkan nanti saya bisa kasih lihat share bahwa kita berkomitmen ingin mencapai 5 juta anak-anak Indonesia yang mengerti bagaimana mengelola sampahnya, misalkan. Nanti kita langsung aja ya, kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa ditanya jawab.
Nah, saya akan mulai dengan kenapa Aqua berkolaborasi, melakukan kolaborasi terutama dengan ini ya, jaringan Abad 21 atau dengan sekolahmu. Karena sebenarnya kita punya misi bahwa Aqua itu ada untuk menginspirasi kebaikan kepada semua masyarakat Indonesia melalui hidrasi sehat. Kenapa hidrasi sehat? Ya karena kan kita air minum. Kita adalah perusahaan, FMCG adalah perusahaan manufaktur makanan dan minuman pertama di Indonesia mendapatkan sertifikasi B Corp. Jadi kalau Bapak Ibu kurang familiar dengan B Corp adalah sertifikasi yang diberikan atau penghargaan yang diberikan kepada perusahaan memang melakukan praktek-praktek baik internal maupun eksternal, kepada konsumen, kepada rekan, partner, maupun kepada masyarakat dan lingkungan secara umum. Berikutnya Mas Fikri. Di layar saya belum berubah atau udah berubah? Oke. Nah, bicara kesehatan tadi, jadi memberikan kebaikan melalui hidrasi sehat dalam hal kesehatan masyarakat Indonesia. Jadi kita melalui produk-produk kita yang memang banyak, jadi banyak pilihan untuk di rumah, untuk di luar rumah, untuk anak-anak, untuk pada saat ada acara dan sebagainya. Jadi kita berusaha memberikan produk yang terbaik yang bisa memberikan hidrasi sehat. Kemudian kita juga banyak melakukan edukasi. Termasuk misalkan pada saat pandemi begini, kita selalu mengingatkan konsumen masyarakat Indonesia bahwa kita harus minum cukup air, karena itu sangat penting. Kita juga melakukan edukasi misalkan melalui kulwap, melalui webinar juga, ataupun melalui komunikasi, sarana komunikasi lainnya. Kita juga punya program Danone Nations Cup, di mana kita memberikan kesempatan kepada anak-anak di seluruh Indonesia umur 10-12 tahun untuk berkompetisi dalam sepak bola dunia. Jadi kita pengen mewujudkan mimpi mereka. Kita juga punya program yang namanya AMIR, yaitu Ayo Minum Air. Jadi program ini adalah modul pendidikan ke sekolah-sekolah. Jadi kita punya modulnya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, kemudian juga dengan IHWG, Indonesian Hydration Working Group. Tujuannya kita ingin membuat anak-anak Indonesia itu bisa memenuhi kebutuhan airnya. Kemudian kita juga melakukan banyak upaya untuk kesehatan bumi Indonesia. Jadi kan kita tahu bahwa kita hidup nggak bisa dengan terlepas dari lingkungan sekitar gitu. Jadi makanya kita pengen memastikan bahwa kesehatan diri kita dan juga kesehatan lingkungan, kesehatan bumi kita. Nah ini di sini Bapak Ibu juga bisa lihat bahwa kita adalah perusahaan yang pertama kali meluncurkan inovasi nomor 1 di Indonesia. Kita mengeluarkan Aqua Life di mana terbuat dari 100% plastik daur ulang dan pastinya bisa didaur ulang. Kita juga punya program pendidikan lagi-lagi edukasi untuk anak-anak. Kemudian kita punya recycling business unit, ada 8 recycling business unit di seluruh Indonesia, yang ini adalah untuk membantu pengumpulan sampah plastik, pemulung-pemulung kemudian membawa, kemudian kita olah, setelah itu kita berikan ke supplier-supplier. Kemudian kita juga punya kerjasama misalkan dengan H&M misalkan, di mana kita ingin mengurangi sampah plastik di lautan, jadi setelah sampah botol bekas dikumpulkan, kita olah, dan akan dijadikan pakaian untuk anak-anak. Dan ini di seluruh dunia. Nah, bicara spesifik mengenai program-program untuk lingkungan, terutama yang terkait dengan plastik, kita punya program yang namanya Bijak Berplastik. Jadi Bijak Berplastik ini punya 3 pilar, yaitu pengumpulan, kemudian edukasi, dan inovasi. Pengumpulan kita punya komitmen bahwa kita ingin mengumpulkan lebih banyak sampah plastik daripada yang kami gunakan di tahun 2025. Jadi bayangkan ya, ini komitmen kita yang memang kita benar-benar gimana nih caranya biar kita bisa mengumpulkan lebih banyak dari yang kita gunakan. Kemudian edukasi, kita ingin tadi mencapai 5 juta anak Indonesia mengerti tentang sampah, mengerti bagaimana mengelola sampah, dan kita ingin menargetkan ada 100 juta masyarakat Indonesia di tahun 2025 yang juga mengerti mengenai edukasi sampah. Dan dari sisi inovasi, kita terus berusaha untuk mempunyai inovasi-inovasi, termasuk tadi salah satunya Aqua Life, yang tujuannya adalah untuk benar-benar bagaimana kita bisa membuat Indonesia lebih bersih. Nah, sampahku tanggung jawabku ini adalah kerjasama antara kami dengan Kemenko Maritim dan Investasi, kemudian Kemendikbud dan juga Universitas Indonesia, serta saat itu di launch bersama bareng juga dengan Yayasan Lentera Anak.
Jadi tujuannya benar-benar untuk memberikan edukasi pentingnya pengelolaan sampah, dimulai dengan sesimpel 3R gitu. Berikutnya, Mas Fikri. Nah, itu waktu itu di launch sebelum pandemi. Jadi kita mengeluarkan modul Sampahku Tanggung Jawabku di akhir 2019. Kemudian pandemi datang di 2020. Karena komitmen kami bahwa kita tidak mau dibatasi oleh yang batasan-batasan yang ada. Tadi Pak Hendra justru juga kasih lihat bahwa ada opportunity, peluang-peluang baru yang muncul karena pandemi. Nah, kita juga melihatnya seperti itu. Justru kita melihat bahwa dengan adanya platform e-learning, dengan adanya sekolahmu, kita bisa menjangkau lebih banyak anak. Tadi saya sempat lihat nih, saya jadi ingat waktu zaman dulu saya SD gitu, saya punya 3 SD karena kebetulan pindah-pindah, ada yang dari Wonosobo, ada yang dari Padang, ada yang dari Kediri, dan mana-mana gitu. Nah, itulah salah satu yang makanya kita sangat tertarik untuk berkolaborasi masuk ke dalam platform e-learning. Dan yang lain juga ya, yang alasan lain juga adalah bahwa selain lebih banyak menjangkau banyak anak, juga ini dikemasnya itu sangat interaktif. Jadi kalau misalnya di buku kan memang buku gitu ya, tapi kalau melalui e-learning ini bisa berupa video, bisa berupa cerita, bahkan tingkat interaksi dengan murid, siswa itu jadi lebih baik. Karena kebetulan anak saya juga menggunakan platform ini, saya bisa lihat, jadi mereka itu yang, Bunda, ini dapat tugas harus ngumpulin sampah, kemudian harus dibuat apa, dan akhirnya final project-nya jadi menarik. Dan akhirnya kita sebagai orang tua juga ikut belajar gitu. Saya juga ikut belajar, oh gitu ya, oh ternyata begini ya gitu. Jadi bagaimana mendaur ulang sampah, dibuat cerita, dibuat video, dan ada penugasan yang memang kreatif dan sangat tertarik. Dan sejauh ini kita sudah, waktu itu kita keluarkan kolaborasi ini sekitar beberapa bulan yang lalu, sekitar 3-4 bulan yang lalu, ternyata responnya juga sangat baik. Kita bisa lihat di sini bahwa semuanya merasa bermanfaat dengan modul ini dan sangat mudah gitu untuk diikuti dan juga interaktif. Nah, ini terakhir dari saya, jadi makanya ayo kita ajak anak-anak kita dari kecil bijak berplastik dari diri. Ini ada QR code kalau Bapak Ibu ingin coba mengakses. Jadi kita ada 2 modul untuk PAUD dan modul untuk yang usia sekolah dasar. Jadi kami menyadari bahwa kolaborasi itu memungkinkan kita bisa mencapai lebih banyak orang. Kita bisa mencapai lebih banyak konsumen, lebih banyak masyarakat, lebih banyak anak-anak yang kita bisa edukasi. Makanya kenapa kita Aqua sangat tertarik untuk mempunyai kolaborasi di bidang pendidikan seperti yang kita sedang lakukan ini. Begitu dari Aqua, Mas Fikri. Oke, terima kasih banyak Mbak Intan dan tadi cerita sharingnya. Jadi kawan Abad 21 ya tadi ya, aku jadi keinget lagi dan senang lagi itu ya. Jadi memang seperti cerita mengingat pas launchingnya program kerjasama kita nih bersama Danone Aqua, ya emang jadi belajar sampah tuh yang awalnya mungkin anak-anak, dan aku ada misalnya adik-adik sepupu aku gitu ya, susah, tapi karena kemarin kolaborasinya jadi luar biasa nih, belajar bersamanya jadi lebih interaktif tadi, dan bahkan anak-anak ada yang udah bikin berkarya tuh ya, kemarin kita kumpulin sekolahnya sampai mereka waktu alhamdulillah pandemi masih sempat rada turun, ada yang sampai bikin biopori bareng di sekolah. Nah, itu ya betul. Itu yang hal-hal yang makanya kita ajak-ajak lagi nih Bapak Ibu dan para kawan Abad 21 lain, mari sekolah-sekolahnya kita kembangkan lagi kolaborasinya bersama, karena kita nggak berhenti di sini ya Mbak Intan dan para kawan narasumber lain, ke depannya sampai akhir tahun sampai tahun depan kita masih banyak nih kegiatan-kegiatan lain gitu. Iya. Dan saya yakin ada banyak topik ya, tadi kalau Pak Hendra sudah sharing mengenai fisika, matematika, Mbak Yosefin sudah sharing mengenai bahasa, kemudian kami sharing mengenai pendidikan lingkungan. Saya percaya banyak topik lainnya juga bisa dibungkus jadi modul yang menarik dan banyak orang yang bisa teredukasi. Yes, itu dia. Jadi sudah ada diagendakan ya kita ya, Mbak Intan. Jadi kita sudah sharingnya tadi, mudah-mudahan jadi semakin terpantik. Nah, kita lanjut langsung mungkin ke tanya jawab. Mungkin teman-teman operator bisa menampilkan lagi nih nanti wajah-wajah para kawan narasumber ya, untuk kita mulai. Nah, mungkin aku mau membahas beberapa pertanyaan dulu. Tadi yang aku udah lihat salah satu pertanyaan pertama,
kita ngebahas juga dari segi perspektif pimpinan sekolah nih ya, mungkin para kawan narasumber. Nah, jadi karena memang ini adalah dari perspektif kolaborator, mungkin boleh cerita nih Bapak kawan-kawan narasumber dari pengalamannya berkolaborasi sama sekolah bersama pimpinan sekolah tuh bagaimana, dan mungkin ada cerita menarik apa, dan mungkin ada spoiler nih atau cuplikan nih ke depannya ada kegiatan-kegiatan apa nih sama beberapa pimpinan sekolah gitu. Biar gambaran ya para pimpinan sekolah yang hadir hari ini lagi ada apa nih yang lagi direncanakan. Mungkin dimulai dari seperti urutan tadi ya, dari Josephine dulu nih. Kalau tadi nih ngomongin cerita sama kolaborasi sama pimpinan sekolah. Terima kasih Mas Fikri. Jadi kalau dari kami sendiri, mungkin pengalaman dengan sekolah itu kita di tahun 2021 ini coba untuk masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan ekskul ya, karena kan itu belum bisa diintegrate dalam sebuah modul nih untuk belajar bahasa asing. Jadi ada 2 yang kita sudah roll out nih di tahun 2021, yaitu sudah mulai masuk ke sekolah-sekolah untuk ekskul. Jadi memang kita coba tes dulu apakah anak-anak ini tertarik nggak sih belajar bahasa secara online, dan ternyata memang cukup banyak peminatnya gitu. Jadi kita mau coba untuk buat program dengan mungkin para kepala sekolah atau mungkin yayasan-yayasan tersebut untuk coba yuk kita bikin yang interaktif juga gitu untuk bahasa. Supaya kan karena kalau anak-anak sama ini kita mendapatkan masukan bahwa belajar bahasa tuh membosankan, penuh dengan grammar. Jadi kayak untuk mengerti pun belum bisa untuk conversation. Jadi kita memang di dalam kegiatan tersebut untuk memicu supaya yuk kita gunakan nih yang sudah kita pelajari. Jadi memang ada lebih conversation dan kegiatan interaktif. Dan yang kedua itu kita juga punya namanya English Teacher Club nih. Jadi kemarin di bulan Juni kita sudah launching. Memang sebuah WhatsApp group gitu ya untuk interaktif itu terdapat ada 200 guru. Jadi kita coba untuk gurunya juga, bisa nggak sih kita berbicara dalam bahasa Inggris gitu. Jadi nggak cuma muridnya, juga para guru itu bergabung dalam English Teachers Club gitu. Jadi supaya mereka berani dan pede dulu nih untuk berbicara bahasa Inggris, jadi bisa ditularkan ke guru-guru lain dan juga muridnya. Jadi 2 hal itu sih Mas Fikri yang sudah kita roll out nih dari Lingo Talk di tahun 2021. Siap. Terima kasih Josephine. Ya, jadi ya, itu kalau dari Lingo Talk sudah mulai terbuka sekali nih, sampai ada kata kuncinya adalah ngajak dulu para pimpinan nih Bapak Ibu untuk menyebarkan semangat positifnya ke guru-guru dan muridnya. Nah, mungkin aku lanjut ke Pak Hendra nih. Kalau dari perspektifnya Pak Hendra nih tentang gimana nih ada cerita dan mungkin tips-tips untuk mengembangkan sebagai pimpinan sekolah abad 21. Oke, untuk pimpinan sekolah di abad 21 kita harus ingat bahwa masa kini itu bukan lagi masa di mana kita mengembangkan untuk diri kita sendiri dengan cara kita sendiri. Ya, yang terpenting, kata terpenting untuk kita serap dalam pelaksanaan tugas sebagai kepala sekolah adalah networking. Bagaimana kita tidak tertutup untuk melihat dan mencari peluang dari tempat lain, bahkan pun dari luar negeri. Ya, ada begitu banyak materi-materi pembelajaran yang kreatif yang justru kita bisa ambil dari universitas-universitas di Amerika. Misalnya ada PhET dari PHET ya, in English PHET. Ya, itu sebuah interaktif program simulasi dari University of Colorado. Kemarin saya membuka website dari University of Seattle, di Washington. Dan dia juga punya daftar gambar dan cerita bagaimana alat-alat peraga yang mereka punyai bisa dipergunakan. Pelaksanaannya, lombanya, dan sebagainya. Dan itu menjadi ide-ide yang menarik buat kita pakai kapan saja. Jadi jangan cuma berpikir bahwa, kalau saya melihat ke Amerika haram, ya itu kan negara kafir. Kita lupakan sebenarnya itu. Secara politis, ya, itu memang, tapi kalau secara pengetahuan kita harus melihat ini sebagai suatu kesempatan buat kita untuk menyerap ilmu dari mana saja, ya. Dan saya percaya tidak ada sekolah yang tidak memiliki yang sudah punya internet tidak bisa melakukan ini. Modalnya cuma satu, kemampuan untuk menyerap dari internet, dan yang kedua, kemampuan anak untuk berkomunikasi, kemampuan guru untuk mencari browsing bahan-bahan dalam bahasa Inggris. Dan saya melihat ada begitu banyak sekolah
ya yang sekarang sudah mulai mengembangkan kemampuan bahasa Inggris guru-gurunya. Itu sesuatu yang inevitable, tidak bisa dihindarkan, ya. Dan dengan cara itu lalu semua peluang jadi terbuka, ya. Dan ini adalah masalah masa depan kita, ya. Sama seperti tadi kepala sekolah, bagaimana guru juga kan berubah fungsinya. Guru sekarang bukan menjadi sumber ilmu, karena sumber ilmu sekarang lebih bisa dipercaya anak. Itu datangnya dari YouTube, dari Google. Jangan kaget kalau kita menerangkan suatu hal, anak bilang, Bu, kata Google nggak begitu, kata Google begini. Jangankan guru, anak saya udah begitu, Pak. Saya menerangkan sesuatu yang dia tanya, dan waktu saya jawab, dia bilang, kata Google lain, Dedi. Nah, ini yang harus kita ingat, bahwa guru bukan sumber pengetahuan, tapi guru adalah fasilitator anak untuk mencari materi. Kita bisa mengarahkan mereka untuk mendengarkan ke arah website-website yang mendidik. Dan dengan cara itu anak kita bisa mencari materi secara sangat terarah dan bertanggung jawab. Begitu Pak dari saya, Pak. Siap, Hendra. Jadi tadi kata kuncinya selalu networking dan jangan berpikiran sempit mungkin ya untuk sebagai jadi pimpinan sekolah baru. Ya, setuju, Pak. Ya tadi mungkin ya kita udah sering jadi kaget juga ya kalau udah murid aja, bahkan Google beda ya sama guru ya. Nah, itu yang kita juga harus siap. Bukan cuma itu Pak, sekarang sekolahmu jadi acuan Pak. Iya. Tutor di sekolahmu bilang begitu Pak. Lah. Bener. Atau ruang guru sudah populer sekali kan? Banyak sekali benar Pak. Jadi makanya kita jangan sampai ketinggalan ya kalau misalnya sampai murid-murid lain pun sudah bisa belajar dari berbagai tempat. Itu mungkin yang tadi poin 1 tentang gimana sebagai pimpinan Sekolah Abad 21. Dan dari Mbak Intan nih mungkin, kalau dari Mbak Intan sebagai perspektifnya juga pernah berkolaborasi. Iya. Kalau saya sih ngelihatnya ada beberapa hal ya, paling nggak 2 hal ya. Peluang apa sih yang akhirnya ditawarkan gitu. Yang pertama adalah bahwa ini menawarkan sesuatu yang berbeda untuk anak-anak. Jadi mereka bisa experience sesuatu yang berbeda. Jadi kalau selama ini kan misalkan hanya di kelas gitu ya, sementara kalau Zoom itu tantangannya juga lumayan banyak nih. Anak saya tuh susah sekali untuk bisa di depan cukup lama, dan tantangannya kita harus nemenin atau bahkan perlu diulang lagi karena memang agak susah konsentrasi dan segala macamnya. Tapi dengan adanya kolaborasi, di mana modul dibuat sedemikian rupa berdasarkan masukan-masukan dari ahli, masukan dari kementerian, masukan dari kurikulum, bahkan dari gurunya sendiri atau dari murid, itu program dibuat semenarik mungkin, yang akhirnya itu bisa membuat ketertarikan anak-anak, engagement. Jadi anak-anak berinteraksi itu jadi lebih baik gitu. Ini membuat sesuatu yang beda yang membuat mereka lebih tertarik dan lebih ikut serta untuk program tersebut. Nah, yang kedua, buat saya juga ini memberikan peluang kepada sekolah-sekolah bahwa sekolah kita tuh nggak ketinggalan loh dengan kurikulum internasional, dengan sekolah yang ada di Jakarta misalkan begitu. Karena kan memang tadi juga Pak Hendra sempat sebutkan bahwa yang diperlukan adalah gimana sih kita memastikan bahwa standar sekolah yang ada di sekolah kita juga sebenarnya sama gitu dengan standar nasional atau bahkan internasional. Nah, buat saya ini membuka peluang itu karena lagi-lagi isinya, kemudian materinya, kemudian metodenya itu sudah dipikirkan oleh sedemikian rupa oleh banyak ahli sehingga itu bisa membuka peluang untuk meningkatkan kompetensi juga. Nah, saya melihatnya itu sih Mas Fikri, paling nggak itu ada 2 peluang itu yang membuat bahwa hal-hal begini, kolaborasi seperti ini itu sangat penting. Jadi kita semua bisa membuka mata gitu bahwa kita nggak ketinggalan loh. Ternyata anak-anak lebih seneng ya dengan cara ini. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Intan. Kayak tadi notes-nya adalah 2 poin tadi yang kita juga berpikir gimana kita bisa menyediakan hal yang lebih menarik ya. Ini juga ada beberapa soalnya sudah ditanyakan nih oleh kawan Bapak Ibu guru dan pimpinan sekolah tadi tentang gimana kita bisa memikirkan hal-hal yang bisa membangkitkan semangat murid. Ya, tadi kita caranya adalah nggak harus dipikirkan sendiri dan nggak harus dieksekusi sendiri. Kita banyak terbuka dengan kolaborasi dan aktiflah memperluas jejaring nih Bapak Ibu semua, kawan murid, kawan orang tua, terutama dari para pimpinan sekolah nih mungkin sebagai agen utamanya di sekolah gitu. Nah, mungkin nih terima kasih banyak kawan Abad 21 semua dari terutama pimpinan sekolah dan guru
Aku tadi mungkin makanya tadi mencampurkan beberapa pertanyaan karena maaf waktunya terbatas, karena nanti kita juga siang masih ada kelanjutan. Kita juga sudah mau zuhur nih, mungkin sesi tanya jawabnya tadi langsung aku rangkum dulu. Bapak Ibu semua, terima kasih banyak nih yang sudah menyampaikan. Jadi memang kalau aku rangkum ya, mungkin di topik kita webinar kali ini, memang kata kuncinya nih sebagai sekolah abad 21, sekolah yang akan menjadi favorit lah ya bagi semua para orang tua dan murid masa depan. Inilah kita harus sering-sering terbuka dan sering-sering membuka potensi kolaborasi bersama berbagai macam organisasi, dan yang tadi semuanya punya ahlinya di tempatnya. Jadi kalau tadi kayak seperti Pak Hendra bilang, kalau kita merasa susah mencari ya, susah mencari guru favorit gitu ya, atau guru yang hebat, kita tidak perlu mencarinya sendiri gitu. Kita bisa saling berkolaborasi. Mungkin malah guru yang kita anggap tuh terbatas itu sebenarnya malah jadi peluang gitu loh, untuk ada guru-guru di berbagai macam yang tidak terbatas tempat, tapi bisa misalnya menyumbang materinya yang awalnya guru kita anggap sebagai berkualitas misalnya, atau yang kita sendiri mungkin sebagai guru merasa masih kurang pede. Dengan tadi kolaborasi, kepedean itu bisa meningkat. Itu mudah-mudahan. Oke, mungkin kita sudah di penghujung acara, tadi tanya jawabnya sudah juga mungkin Bapak Ibu Guru. Ini aku penutup sebelum kita akan ditutup sesinya, dan tadi kita sudah rangkum ya insight-nya. Terakhir aku selalu ingin mengingatkan bahwa inilah aksinya nih Bapak Ibu Guru, terutama ya para pimpinan sekolah dan guru-guru kawan abad 21. Semua narasumber kawan di sini adalah para kolaborator juga nih di jejaring sekolah abad 21 tadi. Dan aku paham, kita juga sering dengar cerita, pasti masih banyak PR ya di saat melakukan kolaborasi tadi. Jadi kita di jejaring sekolah abad 21 by Sekolahmu ini siap membantunya dengan dari A sampai Z-nya untuk memulai, mencari, mengorganisir kolaborasinya, sampai nanti menjalankan kolaborasinya untuk yang terbaik bagi orang tua dan murid di sekolah kita masing-masing. Boleh di next mungkin, operator. Nah, ya, jadi tadi ya jejaring sekolah abad 21 ini pokoknya ada hadir bagi para pimpinan sekolah, kawan pimpinan sekolah dan kawan guru sekolah yang tadi sudah terbuka nih dan sudah sepakat bahwa kita harus berkolaborasi, tapi butuh langkah-langkah nyatanya untuk memulai bagaimana dan nanti mengorganisirnya di tengah segala kesibukan gimana. Marilah kita makanya bergabung di jejaring untuk nanti ngurusinnya lebih mudah, dan nanti kita juga bisa memulainya juga jadi lebih terarah gitu. Lanjut mungkin operator. Jadi ya ini ya tantangan yang sudah kita pernah rasain selama kurang lebih setahun dari 2020 sampai sekarang, menghadapi tantangan yang pandemi seperti ini, dan tidak menutup kemungkinan ke depannya akan ada tantangan-tantangan selanjutnya yang membuat kita harus selalu adaptasi. Kata kuncinya tadi nih, kita harus selalu melek gimana pandangan orang tua zaman sekarang tuh pasti berbeda ya gitu. Dan kita sebagai sekolah harus tetap belajar juga terus, dan belajarnya adalah belajar bersama dan bernetworking lah di jejaring sekolah abad 21 ini. Lanjut. Ya, jadilah ini aktivitasnya dari proses kita nanti gimana memperkenalkan sekolah sampai pendaftaran murid baru, publikasinya kita harus menyiapkan lagi sekolah supaya lebih dikenal lebih baik, dan yang pasti juga pas pengembangan program belajarnya, dan gimana kita juga meningkatkan terus kapasitasnya. Nah, itulah aktivitas yang kita siap bantu di jejaring sekolah abad 21 bagi semua sekolah yang tergabung gitu. Dan ini para kawan narasumber sekali lagi sudah siap nih menunggu, nanti akan kita sambungkan, akan kita cocok-cocokkan semua kolaborasi yang akan dibutuhkan sekolah. Dan para kolaborator nih, teman kawan narasumber di sini juga tadi udah cerita ya, udah nggak sabar juga nih agenda-agenda kedepannya untuk terhubung para sekolah-sekolah yang tergabung di jejaring sekolah abad 21. Terakhir dari aku, yang pasti ini ajakannya, ini bisa menghubungi aku langsung dari nomor yang tertera. Insya Allah akan nanti langsung kita email semua bagi Bapak Ibu yang terhubung. Kita jangan juga mungkin akan sapa-sapa di WhatsApp, kita nanti lanjut salam kenal lagi untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Kita tunggu nanti di jejaring sekolah abad 21. Bisa juga kalau misalnya pengen terus mencari tahu di Instagramnya di sekolah abad 21 gitu. Oke, mungkin itu dulu dari yang webinar kali ini. Kita nanti hari siang nanti masih ada penutup ya, webinar penutup. Kita bisa istirahat dulu, bisa makan siang. Jadi nanti sampai di webinar penutup siang nanti para kawan abad 21. Nanti ada link absensi bagi para kawan abad 21 bisa diisi, silahkan. Dan jangan lupa juga nanti ada giveaway juga nih ya sebagai penutup nih.
yang ingin menceritakan insight-insight menarik selama webinar kita kali ini ditunggu, karena kita ada hadiahnya. Gitu mungkin aku ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi bagi para kawan narasumber dari Pak Hendra, Josephine, dan Mbak Intan selaku para kawan narasumber nih yang dengan cerita-cerita yang luar biasa dan atas waktunya nih yang sudah diluangkan di weekend-weekend ini, dan juga terima kasih bagi semua kawan Aba 21 yang sudah hadir. Semoga segala hal yang kita dapat dan waktu yang sudah kita luangkan ini bisa menjadi hal yang positif bagi kita semua. Terutama yang tadi ya, bagi para kawan sekolah Aba 21 ya, bergabunglah kita ke jejaringnya, ditunggu nih. Dan bagi orang tua dan murid, kasih tahu ke para guru dan kepala sekolahnya, ada nih sekarang jejaringnya sekolah Aba 21, biar sekolahnya sama-sama maju bersama. Begitu mungkin. Terakhir, kalau dalam acara digital seperti biasa kita ada foto virtual dulu ya, mungkin teman-teman. Ini kita benar-benar penutup terakhir sebelum kita close, ditutup meetingnya, webinarnya. Monggo dari operator ada Aba untuk kita foto bareng. Halo, foto bersama ini dulu ya, narasumber ya. Mas Kur, silakan. Silakan. Bapak Ibu, mana senyumnya? Oke, ditunggu babanya nih, Mas Kurnia. Monggo. Ya, buka on game dulu semua Bapak Ibu ya. Baik. Oke. 1, 2, 3. Oke. Baik, satu kali lagi ya Bapak Ibu. Ya. Baik. Baik. Udah nyala belum semua on game-nya? Sudah semua? Baik. 1, 2, 3. Oke. Baik kalau gitu. Terima kasih Mas Iqbar. Terima kasih semuanya ya teman-teman. Terima kasih semua. Kita tutup mungkin webinar kali ini. Ditunggu di webinar terakhir. Semangat terus, jaga kesehatan selalu juga. Kita menuju sekolah Abad 21. Ditunggu nanti kolaborasinya di jaring ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Dadah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak semua. Terima kasih Mbak Intan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Josephine dan Bu Terima Intan. kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai bertemu lagi.